nanti malam mau berkunjung ke Polres Medan, menunjukkan mau tahu betul apa tidak ditangkap, kan gitu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada satu kasus yang baru, berita yang baru, di mana saya mendapatkan cuplikan video di mana di sana dikatakan bahwa anak bata itu telah diamankan di Polrestabes Medan karena itu terkait kasus penistaan agama atau diduga telah menistakan agama. Nah teman-teman, saya lihat di YouTube teman-temannya, anak bata ini dia banyak diskusi dengan saudara-saudara kita polemikus muslim. Nah cukup hangat teman-teman, dan kemudian YouTuber saudara kita muslim ini mereka mencoba mengambil statement dari anak bata ini, dan kemudian mereka menggiring opini teman-teman, sehingga dikatakan anak bata ini telah melakukan penistaan, padahal lawan debatnya juga melakukan hal yang sama. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak video yang berikut ini dulu. Yang ngomong biar mereka aja yang ngomong ya. Kawan-kawan, Ustaz Jul kan sudah dihapus YouTube-nya, sudah dihapus Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah. Dia bilang apa? Imamnya Rizik Syihab ya? Sebentar, kita tonton aja bang ya, biar nggak ini ya. Kita tonton sedikit. Ya. Kita tonton sedikit ya. Kita tonton sedikit biar nggak kita yang ngomong, biar mereka aja yang ngomong ya. Kawan-kawan, Ustaz Jul kan sudah dihapus YouTube-nya, sudah dihapus Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka. Ustaz Zulkifli Rangkuti, Sumatera Utara, Masya Allah. Nah bagaimana beritanya? Mari kita saksikan bersama-sama kepada Ustaz Zulkifli. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ini, pertama adalah setelah terjadinya pergolakan di Sumatera Utara terhadap isu-isu yang memang sahih adanya, info A1, alhamdulillah, maka saya melakukan hubungan-hubungan baik kepada kawan-kawan, para mujahid-mujahid yang ada di seluruh Sumatera Utara, wabil khusus Kota Medan, dan kami mengecek lokasi rumahnya di Simalingkar B. Hingga akhirnya kita putuskan memakai ormas FBB untuk membackup adik-adik kita. Maka saya melakukan hubungan kontak langsung sama Kasat Polrestabes Medan, Bang Ahyan. Saya ingatkan kepada beliau, jangan main-main, jangan macam-macam. Kalian tahu siapa saya di Sumatera Utara, ya. Saya tidak kenal yang nama yang lain kecuali Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka agar mereka menangkap langsung pelakunya, atau kami 500 laskar FVB akan turun ke sana dan kami siap untuk iskariman au syahidan, hidup mulai otomatis syahid. Allahu Akbar. Peduli. Allahu Akbar. Maka mereka mayoritas di sana, kami nggak peduli. Alhamdulillah bikulli hal. Berkat banyak-banyak selawat Rasulullah SAW, dan kita banyak berdoa agar jangan dijumpakan dengan musuh yang kuat. Alhamdulillah, tadi pagi kita dapat informasi bahwasanya si kafir Harbi ini sudah diamankan tadi malam dan tepatnya masuk ke Polres Medan tadi jam 8 pagi. Alhamdulillah, saya connect langsung kepada Kasat Polres Medan, Bang Ahyan, dan dia membenarkan itu semua, dan kita ucapkan apresiasi kita kepada Bang Ahyan, dan insya Allah sebagai barbut barang bukti bahasa Haroki fil Islami, kita nanti malam mau berkunjung ke Polres Medan, menunjukkan mau tahu betul apa tidak ditangkap, kan gitu. Nampak apa tidak dia, dan kalau nampak nanti saya akan video, dan insya Allah terjagalah kondisivitas umat Islam Sumatera Utara.
supaya saja kawan-kawan yang ada di grup ini, Zoom ini, berilah kami doa. Karena apa? Sampaikan kepada kami, kirimkan Al-Fatihah kepada kami, kirimkan kepada kami Ayatul Kursi, agar kami kuat mengawal kasus ini, agar dia dikenakan pasal penista agama. Nah, jadi itu dia cuplikan videonya teman-teman ya. Inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak itu bahwa anak Batak itu sudah diamankan di Polrestabes Medan. Nah, karena diduga telah melakukan penistaan agama. Nah, teman-teman kalau nanti melihat channel si HMC itu atau Hidayah Mualaf Channel, itu kontennya semua berisi provokator atau provokasi. Nah, jadi teman-teman yang menyebabkan terjadinya penistaan ini itu dari mereka yang menyebabkannya. Jadi anak Batak itu diajak diskusi, diajak debat dan lain sebagainya sehingga terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau misalnya anak Batak ini diamankan atau ditangkap misalnya, ya harus lawan debatnya itu harus diproses secara hukum juga, karena merekalah yang menyebabkan semua itu terjadi. Nah, karena itu buah dari diskusi mereka. Nah, perhatikan nanti si Julius ini teman-teman, coba cek video-videonya, itu cukup luar biasa. Dia memprovokasi, bahkan dia juga menghina Kristen sebenarnya, di mana dia mencoba memasang foto thumbnailnya itu titik dengan di sampingnya itu ada salib dan dia menyebut titik Yesus di situ. Nah, coba bayangkan kalau misalnya gambar tersebut itu diambil dari lambang-lambang agama mereka, teman-teman. Nah, tetapi mereka bebas ya. Saya heran, apakah karena mereka merasa tidak disentuh oleh hukum? Saya kurang tahu. Nah, kita lihat kejadian-kejadian yang sudah lalu-lalu teman-teman ya. Kita belajar dari kasus yang pernah terjadi. MKC, Yahya Waloni. Kita sudah bisa perbandingkan kasus mereka. Dan konsekuensi hukum yang mereka terima itu sangat jauh beda. Nah, saya kurang tahu letak keadilan itu di mana. MKC itu dimasukkan ke penjara atau divonis penjara itu berapa tahun? Pertamanya itu 10 tahun. Yahya Waloni baru berapa bulan? 5 bulan penjara. Sudah bebas. Jadi itu yang ada di pikiran mereka mungkin ya. Polemikus muslim ini. Sehingga mereka sembarangan untuk membahas Alkitab, menghina Alkitab, mengejek Alkitab, mengklaim Alkitab sebagai kitab palsu. Nah, kalau anak Batak ini diproses, yang lainnya harusnya diproses. Ada Ustadz Kainama yang pernah menuduh Yesus sebagai nabi palsu, teman-teman. Dia mengambil ayatnya dari Jaharia 13, kalau nggak salah. Saya pernah tanggapi itu. Bebas mereka. Kainama, Agustan, Julius ini, Nandar, Donditan, Menachem Ali. Mereka suka membahas Alkitab. Alasannya secara ilmiah. Mau mengkaji Alkitab secara ilmiah, tapi menuduh sembarangan, fitnah sembarangan. Apakah itu namanya ilmiah? Nah, makanya lewat video ini kita harap ya, untuk kali ini kita harap keadilan itu harus ditegakkan bagi mereka yang melakukan penistaan. Kalau anak Batak itu diproses secara hukum dan diberikan konsekuensi, harus yang lain juga atau lawan-lawan debatnya itu harus diproses. Dan juga oknum-oknum ustadz yang membahas Alkitab harus diproses dong. Karena mereka juga menuduh Alkitab. Kalau mau buktinya ada di video saya.
di mana saya banyak menanggapi cuplikan-cuplikan video dari para ustadz, mengutip ayat sembarangan, dibelokkan artinya, pengertiannya, khususnya Ustadz Kainama ini. Sampai sekarang Ustadz Kainama merasa bebas. Mereka berkeliaran di YouTube untuk membahas Alkitab, menghujat, menista, menjelek-jelekan kekristenan, bahkan juga para mualaf yang memberikan kesaksian-kesaksian yang tidak benar tentang kekristenan. Bebas mereka, karena mereka berpikir, paling nanti kayak seperti Yaya Waloni, kita kan mayoritas. Mungkin dalam pemikiran mereka seperti itu. Kita kan mayoritas. Yaya Waloni bebas 5 bulan, paling gitunya kita nanti. Kalau mereka ya pasti bertahun-tahun lah di penjara. Nah, mereka merasa bahwa merekalah yang memiliki hukum itu. Punya merekalah keadilan itu. Jadi pasal-pasal penistaan itu bukan untuk mereka seolah-olah. Seolah-olah itu untuk minoritas saja. Nah, karena memang saya sudah duga dari awal, teman-teman. Karena khususnya para polemikus muslim ini, khususnya Juma dan Julius ini, mereka suka ngajak debat orang-orang Kristen atau khususnya YouTuber Kristen. Makanya saya paling malas masuk dalam ruang-ruang com mereka itu ya, live-live mereka. Saya tidak pernah. Dari awal saya sudah duga anak bata ini pasti akan mengalami kasus. Saya sudah duga itu. Karena YouTuber muslim itu pasti mereka menggiring opini. Itunya. Nah, jadi harapan kita untuk kali ini jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh para penista sebelumnya. Khususnya Yaya Waloni. Jangan sampai kepada apologetik Kristen yang membahas agama Islam, kemudian hukum penistaan itu, pasal penistaan itu diberikan kepada mereka, dikenakan kepada mereka. Sedangkan yang khusus dari kalangan polemikus muslim itu ringan sekali. Jadi kita rindu semua ya teman-teman ya. Ini bukan hanya saya yang mengharapkan ini. Kita semua mengharapkan yang namanya keadilan. Nah, kalau mau lebih baik ada hukumnya atau pasalnya, barang siapa yang membahas kitab orang lain itu harus dikenakan pidana. Nah, seandainya ada hukum begitu, saya rasa aman. Tidak ada yang membahas kitab agama lain di YouTube. Kalau seandainya ada hukum atau ada pasalnya, barang siapa yang membahas kitab agama lain dikenakan pasal pidana atau hukum pidana. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Karena memang saya sudah lihat dari awal bahwa diskusi ini akan suatu saat memuncak dan akan berbuah satu kasus, tetapi terbukti. Nah, tapi coba cek semua para polemikus muslim itu. Dengan liarnya mereka mengotak-atik ayat Alkitab. Dan juga khususnya si Julius ini. Julius ini kan suka menggiring opini. Julius ini juga dia orang Medan. Sudah dibuka datanya oleh sang debaters ya, Rudy Yohanes, bahwa alamatnya itu tinggal di Cemara Asri. Tapi mudah-mudahan lah pihak berwajib mencari itu. Kalau mau harus lawan-lawan debatnya itu, lawan-lawan diskusinya itu ya harus dipanggil semua, diproses semua. Nah, ini kan sebab akibat. Mereka yang menyebabkan semua itu terjadi. Mereka yang menyebabkan anak bata itu berbicara begitu. Bahkan saya pernah
menonton video anak Batak itu, dia sudah berkata bahwa khusus polemikus muslim, jangan lawan saya debat lagi. Saya tidak mau debat dengan kalian. Nah, tetapi anehnya mereka mancing-mancing terus demi konten. Biar rame. Nah, ujung-ujungnya ketika mereka kalah secara argumen, ya ujung-ujungnya mereka melapor, teman-teman. Kalah argumen begitunya, khususnya polemikus ini. Kalah secara argumen, melapor. Makanya saya sampaikan ini kepada saudara-saudara kita, khususnya apologetik Kristen atau YouTuber Kristen. Jangan sesekali layani para polemikus itu. Itu buang-buang waktu. Karena sampai kapanpun mereka mau mengajak kita debat itu bukan mencari kebenaran. Mana ada kebenaran dalam suatu perdebatan? Semuanya mau menang. Nah, ujung-ujungnya kita yang masuk. Mereka menggiring opini. Nah, itu pandainya mereka, teman-teman ya. Liciknya mereka. Mereka suka mancing-mancing. Apologetik Kristen berdebat, diskusi. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan lah. Jangan sampai terjadi lagi seperti kasus-kasus sebelumnya. Ada perbedaan konsekuensi hukum antara mereka yang melakukan penistaan agama. Kita belajar dari situ saja, MKC dan Yaya Waloni. Bandingkan hukuman mereka. Yaya Waloni sekarang bebasnya dia berceramah di mana-mana. Padahal luar biasa dia menghujat Alkitab, menghujat kekristenan, kopar kafir orang. MKC dia hanya membaca ayat yang sudah ada, itu sudah kena. Nah, makanya saya bilang tadi seolah-olah. Nah, mereka merasa bahwa hukum itu punya mereka. Dan pasal penistaan itu bukan untuk mereka. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Sebenarnya saya membahas ini karena memang saya lihat sudah mulai hangat dibicarakan anak Batak ini. Sampai saya cek videonya kembali, itu sudah tidak ada videonya ya. Nah, saya kurang tahu entah sudah di privasi atau bagaimana, atau tidak dipublikasikan ya teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman, kita tetap berdoa dan ini pelajaran bagi kita. Mari kita tetap menjaga. Nah, kalau kita menanggapi para oknum ustadz yang membahas ayat-ayat Alkitab itu wajar. Dan itu hak kita untuk meluruskan apa yang mereka salah pahami tentang ayat Alkitab. Jangan sampai kita saling menista, saling menghujat. Makanya tinggalkanlah diskusi-diskusi di YouTube dan juga di Zoom. Jangan debat-debat lagi, itu tidak ada artinya. Lagian mau layani mereka yang cara berpikirnya begitu. Nah, seperti Julius dan Juma, itu mereka nggak tahu apa-apa, tapi mau mengajak debat. Nah, mereka mau menjebak sebenarnya. Mereka licik teman-teman. Jadi demikian teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.